Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Sinau ASN. Pada kesempatan kali ini kita akan coba lagi bahas soal-soal kompetensi manajerial P3K tahun 2023 untuk teman-teman yang ingin mendaftar P3K, baik itu formasi guru maupun formasi non-guru. Oke, lanjut saja teman-teman, langsung ke soal yang pertama. Hari ini di sebuah sekolah akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh sekolah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya orang tua siswa. Semua guru diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda, namun rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap sekolah ke depannya. Bagaimana sikap Anda? Oke, kita cermati satu persatu teman-teman untuk opsi jawabannya. Yang A, mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan guru lain mengenai maksud dan dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap sekolah. Ini bukan jawaban yang poin tertinggi ya teman-teman. Di sini membicarakan lebih jauh dengan rekan guru lain. Nah, karena di sini gagasannya ditolak, ini bukan jawaban yang tepat ya teman-teman. Yang B, mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. Nah, ini juga bukan jawabannya tepat teman-teman, karena mencari dukungan langsung ke ketua rapat teman-teman, seperti seolah-olah memaksakan ya teman-teman, seperti itu. Yang C, membicarakan dengan rekan guru lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Nah, di sini kita tetap mempertahankan pendapat kita, tetapi karena rekan-rekan guru yang lain kurang setuju, nah kita padukan dengan gagasan-gagasan yang sudah ada, seperti itu teman-teman. Jadi poin pentingnya ketika kita punya ide, kita harus tetap mempertahankan ide kita dan bisa memadukan dengan ide-ide teman-teman yang lain, seperti itu teman-teman. Jadi ini poin dengan jawaban tertinggi ya, yang C. Mengganti dengan ide yang lain lebih baik dan dapat diterima oleh semua guru. Nah, ini langsung mengganti juga kurang tepat teman-teman, jadi tidak bisa mempertahankan ide. Merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan lainnya mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan sekolah. Nah, ini juga banyak yang menolak, tetapi harus terlalu memaksakan, ini juga kurang tepat teman-teman ya. Jadi poinnya adalah bisa memadukan dan mempertahankan pendapat yang ada teman-teman, seperti itu. Lanjut soal yang kedua, Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan guru yang lain, mereka merasa kebingungan dan juga mereka semua belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Bagaimana sikap Anda? Nah, ini kita dalam kompetensi manajerial kita harus segera mudah beradaptasi ya teman-teman, atau adaptif terhadap semua perubahan ataupun tugas-tugas baru teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus bisa bekerja sama dan bisa menyelesaikan dan bisa memahami semua tugas-tugas baru itu dengan baik secara berkolaboratif, seperti itu teman-teman. Jadi kita tinggal lihat untuk opsi jawabannya. Kita coba cermati dulu yang A. Anda yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru. Nah, ini kita saling mengandalkan, ini juga kurang tepat teman-teman. Kita hanya yakin juga dapat belajar sendiri, ini kurang adanya kolaborasi teman-teman, ini kurang tepat teman-teman. Anda mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan kepada anggota tim yang lain. Nah, Anda sendiri yang belajar kemudian membagikan. Nah, rekan tim yang lain juga kurang berkontribusi teman-teman. Ini bukan jawabannya yang tepat ya. Anda akan meminta bantuan dengan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut kemudian menjelaskan pada semua anggota tim. Nah, sama ini juga teman-teman, hanya melibatkan yang pandai kemudian menjelaskan saja, seperti itu. Ini kurang tepat juga teman-teman. Yang D, mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Nah, di sini poinnya teman-teman, kolaboratif atau bekerja sama teman-teman di kompetensi manajerial. Nah, ini jawaban dengan poin tertinggi. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Nah, ini terlalu mengandalkan dengan pimpinan, ini juga kurang tepat jawabannya teman-teman.
Lanjut untuk soal yang nomor 3. Banyak sekolah yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi informasi di sekolah Anda tidak signifikan serta kurang bisa memajukan kinerja guru dan sekolah yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pemimpin pada sekolah tersebut. Nah, di sini adanya perubahan dalam bidang teknologi nih ya teman-teman. Bagaimana? Karena di sekolah Anda gurunya masih kurang adaptif ya dengan perubahan teknologi ini. Oke, sekarang sebagai pimpinan bagaimana sikap Anda? Kita cermati satu persatu teman-teman opsinya. Yang A, memberiin motivasi dan diklat seluruh anggota atau guru untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Nah, ini terus sebagai pimpinan baiknya kita terus memberikan motivasi dan memberikan pelatihan terus sehingga dampak penggunaan teknologi itu akan sangat signifikan dalam bidang sekolah ya, karena mau tidak mau teknologi itu juga tidak bisa dihindari ya teman-teman. Jadi ini jawaban dengan poin tertinggi ya teman-teman. Sebagai pimpinan kita memberikan motivasi dan diklat atau pelatihan kepada guru semuanya dengan intensif. Yang B, berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja. Nah, ini hanya memberikan pengetahuan, ini juga kurang tepat. Menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi sekolah. Nah, ini mengganti juga kurang tepat ya teman-teman. Nanti kalau diganti belum ada pemahaman juga masih kurang tepat di sini. Tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih pada proses manual. Nah, ini bukan jawaban yang tepat juga teman-teman. Langsung mengganti dengan manual lagi, tidak mungkin teman-teman. Tidak menggunakan teknologi informasi karena sudah jelas tidak membantu. Nah, ini juga sama, tidak menggunakan teknologi ini tidak bisa ya teman-teman, bukan jawaban yang tepat. Soal nomor 4. Teknologi informasi saat ini sudah berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi. Akan tetapi di samping manfaat ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh guru untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan pembelajaran di sekolah yang akan memberikan dampak yang buruk pada peserta didik jika dibiarkan begitu saja. Misalnya saat mengajar, guru asik menggunakan sosial media. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pemimpin di sekolah tersebut? Nah, di sini tidak bijak dalam menggunakan teknologi ya teman-teman. Jadi jam mengajar malah bermain sosial media. Bagaimana sebagai seorang pemimpin menyikapinya? Coba sekarang kita cek poin-poinnya, pilihan gandanya. Yang A, mempelajari teknologi informasi tersebut kemudian menerapkan pada sekolah. Nah, ini kan sudah diterapkan ya teman-teman. Ini bukan jawaban yang tepat. Menerapkan pada sekolah untuk memudahkan komunikasi dan informasi. Nah, di sini tidak ada controlling teman-teman, bukan jawaban yang tepat ya. Membuat peraturan mengenai batasan-batasan pada penggunaan teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan. Nah, di sini ada peraturan, ada controlling sehingga sebagai seorang pemimpin dapat mengecek ya teman-teman ada batasannya seperti apa. Nah, ini jawaban dengan poin tertinggi. Membuat batasan-batasan kemudian menerapkan pada sekolah. Nah, hanya membuat batasan-batasan kemudian menerapkan. Ini juga jawaban poin tinggi tapi bukannya masih kalah dengan yang C teman-teman poinnya. Mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi tersebut dan bagaimana membuat batasan dan menerapkan pada sekolah. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Ini sebetulnya sudah bagus juga teman-teman. Tapi masih ada jawaban yang lebih bagus yang C. Lanjut nomor 5. Ketika Anda sedang melewati pos satpam, tiba-tiba datang orang tua siswa yang marah pada satpam mengenai mobil anaknya, bahkan sampai mencari satpam tersebut. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini ada komplain dari orang tua. Apa yang akan Anda lakukan? A, memperhatikan dan mendengarkan keluhan orang tua siswa tersebut. Ini hanya mendengarkan dan memperhatikan, ini kurang tepat ya teman-teman. Mendekati pos satpam tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. Nah, ini hanya mendengarkan saja, harusnya meminta maaf dulu ya teman-teman. Ini bukan jawaban yang tepat. Menasihati orang tua tersebut agar tidak boleh berkata kasar, ini juga kurang tepat karena kita ada indikasi kesalahan ya teman-teman. D, nah ini meminta maaf dan mendengarkan keluhannya, ini adalah jawaban yang paling tepat teman-teman. Memanggil rekan guru lain untuk meminta bantuan, ini juga bukan jawaban yang tepat. Jadi ketika ada yang komplain berarti kita minta maaf dan mendengarkan keluhannya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman yang mendaftar P3K semuanya dapat diterima di instansi yang teman-teman daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.